Halo, perkenalkan nama saya Indra Kirana. Saya dari 4IAMC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengadilan tata usaha negara yang dimana tugas ini diberikan oleh ibu dosen saya, yaitu yang bernama Winserita. Oke, langsung saja ke materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama, materi yang akan saya bahas itu tentang hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara itu dijelaskan di situ, yaitu tentang pengadilan administrasi negara yang dimana Indonesia menganut sistem hukum Restat. Sistem hukum Restat di Indonesia itu ada menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang dimana terdapat pengakuan dan perlindungan HAM. Di situ juga ada negara berdasarkan trias politika, pemerintah berdasarkan undang-undang, terus adanya peradilan administrasi dan kepastian hukum. Terus yang kedua ada negara yang disebut dengan rule of law. Apa yang dimaksud dengan rule of law? Rule of law adalah negara common law yang dimana itu diadut oleh salah satunya diadut oleh negara Amerika Serikat. Oke. Ini ada lagi yang dimaksud dengan supremasi hukum. Apa sih supremasi hukum? Yaitu upaya untuk menempatkan hukum pada posisi tertinggi agar tidak terdapat kesewenangan, terus tidak sewenang-wenang dari pemerintah. Jadi Indonesia ini warganya itu memiliki kebebasan secara individu gitu, tanpa kesewenangan pemerintah. Terus di dalam hukum Restat dan rule of law itu terdapat perbedaan ya. Perbedaannya ada yang pertama ada di Restat peradilan administrasi negara, sedangkan untuk rule of law ada prinsip equality before the law. Yang dimaksud semua sama di mata pemerintah kalau di rule of law ya, sedangkan untuk di Restat itu proses peradilan itu ada di tangan rakyat biasa ya. Terus ada juga yang persamaannya rule of law dengan Restat. Untuk Restat, jaminan persamaannya itu ada jaminan dan perlindungan hukum terhadap HAM terhadap warga negaranya. Sedangkan untuk rule of law, pemerintah dijalankan berdasarkan asas hukum, bukan oleh manusia ataupun atas kekuasaan ya. Restat. Untuk notnya, pada negara Eropa kontinental, model negara hukum Restat, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum. Oke, di sini ada juga yang dimaksud dengan trias politika. Apa sih yang dimaksud dengan trias politika? Trias politika itu pertama dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu yang pertama ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu di dalamnya itu ada lembaga yang membuat undang-undang seperti DPR, DPD, DPRD, dan MPR. Sedang ada lagi yang kedua yaitu kekuasaan menurut eksekutif, di mana lembaga yang menguasai undang-undang itu adalah presiden, wakil presiden, dan menteri. Untuk yang terakhir, kekuasaan yudikatif. Yudikatif itu lembaga ya peradilan atau penegak hukum, misal ada MA, MK, dan KY. Oke, semua memiliki kekuasaan yang sama dan tunduk terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan tertinggi. Oke, untuk subjek hukum sengketa TUN atau TUN, aparatur sipil negara menyangkut hajat hidup orang banyak. Proses berdasarkan peradilan administrasi. Contoh check and balance. Peraturan atau RUU diajukan oleh DPR legislatif, disetujui oleh presiden eksekutif. Jika tidak cocok dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi atau yudikatif. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada di sini yang dinamakan dengan syarat negara hukum atau lembaga peradilan. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga peradilan? Di sini ada due process of law, proses hukum adil dan tidak memihak, di mana yang terdapat ada merdeka, independen, dan imparsialitas atau ketidakpastian. Menurut Van Apeldoorn, fungsi lembaga peradilan independen tidak mempunyai kepentingan atas perkara, tidak merupakan bagian dari pihak beberapa berada di atas perkara pihak yang berselisih. Indonesia
negara hukum tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, menganut negara hukum Pancasila. Indonesia itu yang dimana menganut negara Pancasila, perintah berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri dari negara hukum Pancasila. Yang pertama, adanya supremasi hukum berdasarkan sila Pancasila. Yang kedua, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan agama kepercayaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi organisasi, equity, linearity, dan HAM. Yang keempat, ada asas kekeluargaan dan kesatuan. Yang kelima, demokrasi yang mufakat. Yang keenam, adanya pemisahan kekuasaan. Yang ketujuh, adanya check and balance antara lembaga negara. Dan ke-8, peradilan bebas dan adil. Yang ke-9, adanya penegakan hukum hak warga negara dan adanya lembaga pelindungan hak warga negara. Yang ke-9, adanya asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan negara. Di sini yang selanjutnya adalah peradilan administrasi atau PTUN berdasarkan pasal Undang-Undang 1945 Amandemen 3 dan 4. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melindungi peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan milisi, pelindungan peradilan TUN, dan ada juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan, kekuasaan kehakiman di situ ada MA dan ada MK. Di dalam MA ada peradilan, ada PU, PA, PM, dan semuanya berada di peradilan, di lingkungan peradilan MA ya, Mahkamah Agung. Oke, itu yang selanjutnya di sini ada asas-asas hukum, merupakan pedoman atau prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana asas hukum peradilan TUN oleh Dr. Philippus M. Hadjon. Ya, ada beberapa yang harus disebutkan, yaitu yang pertama asas praduga rehmasi J, atau setiap KTUN harus dianggap sah sampai ada pembatalan oleh pengadilan. Yang kedua ada asas pembuktian bebas Pilbewis, atau hakim menentukan apa yang harus dilakukan, beban penilaian atau pembuktian. Yang ketiga ada asas aktif, mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Hukum mencari kebenaran material karena menghindari pejabat TUN lebih kuat daripada penggugat. Yang keempat itu ada lagi yang namanya asas mengikat publik atau peraturan putusan peradilan PTUN tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tapi juga untuk publik ya. Terus yang di sini ada lagi yang dinamakan nomor 5 ya. Yang nomor 5 itu ada yang dinamakan pemeriksaan atau persidangan berlaku asas aude aceren pasen, yaitu para pihak yang bersengketa harus didengar pendapatnya, penjelasannya sebelum hukum buat putusan merugut pada HAM. Yang keenam, ada mengajukan gugatan harus ada kepentingan. Jika tidak berkepentingan tidak boleh mengajukan gugatan. Yang ketujuh ada mencapai kebenaran material atau tujuan menyelesaikan atau menjelaskan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan umum. Oke, di sini juga ada ciri hukum acara PTUN. Yang pertama yaitu konteks permasalahan mengenai sah atau tidak penggunaan wewenang pemerintahan, badan atau pejabat TUN menuntut hukum publik atau subjek PTUN ya. Di sini juga yang kedua ada kepentingan orang yang merasa dirugikan oleh terbitnya keputusan TUN atau pejabat yang memutuskan perkara tersebut ke pihak seseorang atau individu. Yang ketiga, tujuan ada memperoleh putusan hakim yang mengatakan keputusan TUN itu tidak sah atau batal.
Yang keempat itu ada proses pengadilan, ada acara biasa dan acara khusus. Penyelesaian cepat dan singkat yang berbentuk di misal ya, peraturan acara penundaan pelaksanaan keputusan dan acara permohonan sengketa. Yang kelima di sini ada asas selama keputusan TUN tidak digugat maka dianggap sah menurut hukum. Juga ada hierarki perundang-undangan di mana satu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada 2 TAP MPR dan 2 Perpu, ada yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, terus yang keenam ada peraturan daerah. Peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Hukum peradilan yang selanjutnya ada hukum peradilan karakteristik tata usaha negara, yang dimana ada satu hakim berperan aktif dibebani tugas mencari kebenaran material, kebenaran sebenarnya tidak hanya melihat bukti tertulis. Yang kedua sistem pembuktian bebas. Yang ketiga ada putusan hakim bersifat ultra petita melalahi tuntutan penggugat. Terus yang keempat ada menganut asas tiga omnes, tidak hanya berlaku pada pihak bersengketa tetapi juga berlaku pada pihak lain yang terkait karena itu berkaitan pada hajat hidup orang banyak atau objek putusan TUN. Terus ada yang dimaksud dengan kompetisi TUN atau dimaksudnya dengan kompetisi TUN itu yaitu kewenangan. Kompetisi ada dua, yaitu kompetisi relatif dan kompetisi absolut. Apa sih yang dimaksud kompetisi relatif? Kompetisi relatif itu peradilan TUN daerah mana yang berwenang mengadili perkara sesuai wilayah hukumnya, sedangkan untuk absolut kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Di sini juga ada subjek peradilan TUN yang dimana ada subjek penggugat, dimana syarat subjek penggugat itu ada orang, jelas ya, ada orang, ada badan perdata, terus badan pejabat TUN. Sedangkan untuk subjek tergugat, tadi untuk penggugat, sedangkan sekarang untuk tergugat apa ada badan atau pejabat TUN, karena alasannya objek gugatan adalah keputusan oleh badan atau pejabat TUN. Jadi dalam subjek peradilan TUN ini semua perkara itu karena disebabkan oleh badan hukum atau pejabat negara yang bersengketa dengan individu ya. Proses pemeriksaan dan selanjutnya ada proses pemeriksaan gugatan di PT-UN. Yang pertama gugatan masuk ya, gugatan masuk terima. Yang keduanya masuk ke panitera. Dari panitera dilakukan pengecekan atau penelitian tentang kelengkapan administrasi. Terus setelah dari panitera ada yang ketiga itu masuk ke ketua majelis hakim, di mana proses dimisal atau seleksi mengenai gugatan TUN perdata, menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan ke TUN atau menolak mengabulkan permohonan pemeriksaan cuma-cuma atau menolak atau mengabulkan pemeriksaan acara cepat menetapkan perkara diperiksa acara biasa. Jadi dari panitera masuk ke ketua itu diperiksa lagi ya. Terus selanjutnya masuk ke majelis atau pemeriksaan persiapan. Setelah dari pemeriksaan persiapan, selanjutnya masuk ke sidang terbuka atau untuk umum. Jadi semua dalam tahapan ini semua sidang sudah dilanjutkan ke tahap umum, berarti sudah siap dilanjutkan ke dalam persidangan sengketa ya. Terus tahapan untuk selanjutnya itu ada yang dimaksud dengan tahap pemeriksaan perkara, di mana pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim di situ untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, yaitu yang pertama ada pembacaan surat gugatan. Jadi hakim itu membaca pembacaan surat gugatan, yaitu dijawab juga nanti oleh tergugat. Nah, nanti di situ ada juga nih, ada seperti pingpong gitu, ada dijawab replik sama duplik. Si tergugat menyatakan repliknya demikian kasusnya, terus dijawab lagi dupliknya oleh si penggugat gitu. Nah, setelah acara replik duplik, di situ lagi ada acara yang namanya pembuktian, di mana bukti surat, bukti saksi semua diperdengarkan di situ, semua diadili di dalam persidangan ya. Setelah semua proses sudah dilakukan, barulah hakim membuat kesimpulan di mana proses sengketa itu harus dilakukan dengan sebuah putusan. Setelah kesimpulan baru ada putusan. Nah, itulah tahap akhir dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara ya.
menjelaskan gugatan peradilan TUN. Apa sih yang dimaksud dengan gugatan peradilan TUN di sini? Ada dua ya, fiktif negatif dan fiktif positif. Yaitu apa sih fiktif negatif? Fiktif negatif diantaranya ada syarat yang pertama, apabila pejabat TUN tidak mengeluarkan putusan padahal itu adalah kewajibannya. Terus yang kedua ada apabila pejabat TUN tidak mengeluarkan putusan yang dimohon hingga periode waktu habis. Terus yang ketiga ada apabila hingga periode waktu habis yaitu 4 bulan maka disimpulkan pejabat TUN telah melakukan putusan penolakan. Terus yang di sini juga ada yang dimaksud dengan fiktif positif. Apa sih fiktif positif? Fiktif positif itu apabila tidak ada batas waktu, pejabat TUN wajib mengeluarkan KTON dalam 40 hari kerja ya. Terus yang kedua ada batas waktu untuk menetapkan atau melakukan KTON semua sesuai peraturan perundang-undangan. Terus yang ketiga itu ada apabila hingga 10 hari, maaf ya, yang pertama itu 10 hari bukan 40 hari. Apabila dalam hingga 10 hari tidak mengeluarkan KTUN, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan ya. Terus yang ada juga di gugatan peradilan TUN itu ada juga yang namanya memo atau nota dinas. Apa sih yang dimaksud dengan memo atau nota dinas? Memo atau nota dinas itu yaitu sebuah nota kecil atau catatan dinas yang diberikan dari atasan kepada bawahan dalam hal memberi atau memintai sesuatu sebagai alat komunikasi internal, dapat dijadikan sebagai alat bukti. Terus ya di sini juga ada apa ya? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih persamaan dan perbedaannya hukum tata usaha negara, hukum acara tata usaha negara dan hukum acara perdata. Kalau untuk di gugatan perdata ada yang namanya wan prestasi dan PMH, perbuatan melawan hukum. Di mana saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud wan prestasi. Wan prestasi itu ketika kita melakukan perjanjian dengan seseorang atau misalnya kita melakukan usaha gitu, dengan seseorang, nah seseorang yang kita ajak usaha ini melakukan ingkar janji gitu. Nah itu yang dinamakan wan prestasi. Ciri-cirinya kalau untuk wan prestasi, setahu saya di sini ada satu, terlambat dalam melakukan perjanjian, itu pokok pertamanya. Terus yang kedua ada salah melakukan perjanjian, di mana si orang yang telah melakukan perjanjian dengan kita dia melakukan kesalahan gitu, sehingga terdapat wan prestasi di situ. Yang ketiga ada melaksanakan sebagian perjanjian. Terus yang keempat tidak melaksanakan perjanjian. Terus yang kelima melaksanakan hal yang dilarang dalam perjanjian. Jadi di dalam wan prestasi ini semuanya ada sesuatu pokok yang tidak saling include gitu antara pihak satu dan pihak kedua. Nah, ada lagi yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu apa sih? Karena penegakan undang-undang yang merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum atau yang dimaksud dengan PMA itu kita merugikan orang lain gitu, yang merugikan pihak lain. Terus kalau untuk di gugatan perdata ya, gugatan perdata itu ada subjek hukum, penggugat dan tergugat. Di mana di sini ada yang dinamakan dengan natural person atau orang atau manusia ya, cakap. Di dalam gugatan perdata itu ada natural person atau orang cakap. Syaratnya itu dewasa, terus tidak di bawah pengampunan, terus bukan perempuan atau bersuami, dan tidak pilot gitu ya. Kalau dewasa pasal 330 untuk di perdatanya di buku Wetbook ya. Terus ada pasal 433, 423, terus ada pasal 74. Di sini juga ada Resolution Badan Hukum pasal 1653 di dalam KUH Perdata. Di sini juga ada publik, pemerintah, BUMN, terus ada hukumnya di situ ada privat, PT, sipil, firma dan lain-lain, koperasi juga termasuk ya.
dan perbedaannya ada gugatan peradilan TUN. Nah, apa sih yang dimaksud gugatan peradilan TUN? Yaitu ada basiking, di mana keputusan tata usaha negara. Di situ ada penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat TUN. Yang kedua ada tindakan faktual, yaitu tindakan nyata atau fisik dalam penerimaan dalam pemerintahan, bukan penerimaan. Terus terdapat dua jenis tindakannya. Di situ ada tindakan pasif. Tindakan pasif itu adalah pendiaman atas sesuatu telah mengetahui harus melakukan tetapi tidak melakukan sehingga merugikan masyarakat. Contoh, jalan di situ ada jalan pusat diperbaiki tetapi didiamkan gitu. Terus adalah tindakan aktif, tindakan nyata. Contohnya itu pembangunan gedung pemerintahan di atas tanah masyarakat. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal angka 9 tentang peradilan tata usaha negara atau KTUN. Yang pertama itu penerapan tertulis, ada yang kedua dikeluarkan oleh badan pejabat TUN yang berwenang atau ada yang ketiga lagi tindakan hukum TUN. Berdasarkan putusan undang-undang atau yang selanjutnya ada konkret, individual, penal, dan yang kelima menimbulkan akibat hukum atau dampak ya. Terus untuk KTUN yang dapat digugat di PT-UN, menurut pasal 1 yaitu penetapan tertulis yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, terdapat orang yang dirugikan. Terus di sini juga ada apabila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan putusan termasuk KTUN. Yang kedua tidak mengeluarkan hingga batas waktu dianggap menolak mengeluarkan putusan. Terus yang ketiga ada setelah lewat 4 bulan badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan putusan penolakan. Oke. Terus di sini juga ada yang dimaksud dengan pasal 2, pasal 49 yaitu tidak termasuk KTUN. Yang pertama KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Terus yang kedua ada KTUN yang bersifat umum. Yang ketiga ada KTUN yang bersifat persetujuan. Terus yang keempat ada KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHP pidana. Terus yang kelima ada KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan pemerintah. Terus yang keenam ada KTUN mengenai tata usaha angkatan bersenjata Republik Indonesia. Yang ketujuh ada keputusan panitraan pemisahan mengenai hasil pemilu. Dimaksud dengan konkret, individual, dan final. Yang dimaksud dengan konkret KTUN tidak abstrak atau berwujud dan dapat ditentukan atau jelas. Terus ada lagi yang dimaksud dengan individual tidak ditujukan untuk umum ya, orang atau orang penentu baik alamat atau hal yang dituju, yaitu orang individual gitu. Terus ada KTUN yang dimaksud dengan penal, ada definitif, dapat menimbulkan akibat hukum. Terus apa sih yang dimaksud dengan memo atau nota dinas yang menjadi objek gugatan PT-UN? Nah, yang pertama jelas badannya atau pejabat TUN yang melakukannya. Terus yang kedua maksud atau tujuan mengenai isi tulisan. Terus yang ketiga tertuju untuk seseorang yang bersifat konkret, individual, dan final. Yang keempat adalah menimbulkan akibat hukum. Terus di sini ada pengertian KTUN ya. Di sini ada fiktif negatif pasal 3 Undang-Undang PT-UN. Di sini juga ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu pasal 21 yang berisi tentang pengabdian berwenang menerima, memerintah dan memutuskan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat TUN. Pasal 2 dan 3 ada badan atau pejabat pemerintah adanya unsur yang melakukan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaraan negara lainnya. Pasal 4 pejabat pemerintah meliputi yang menyelenggarakan pemerintahan dalam lingkungan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan pejabat pemerintah lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada di sini juga ada pasal 87 yang dimana KTUN di dalam Undang-Undang PT-UN dimaknai sebagai satu penetapan tertulis yang mencakup tindakan
hal ya. Dua, keputusan pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, dan yang keempat ada bersifat final, dan kelima keputusan bersifat menimbulkan hukum. Terus yang keenam itu keputusan yang berlaku bagi warga negara. Ini juga ada keputusan yang berbentuk elektronik. Yang masuk berbentuk elektronik itu ya gimana sih maksudnya? Ya di situ menurut pasal 38 ya. Pejabat atau badan pemerintahan dapat melakukan keputusan berbentuk elektronik. Yang kedua, keputusan berbentuk elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan tidak dibuat atau disampaikan secara tertulis. Terus yang ketiga, keputusan berbentuk elektronik perbuatan hukum sama dengan keputusan tertulis yang berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Not, tidak mengurangi keputusan hukum mengikatnya. Selanjutnya di sini ada keputusan tata usaha negara, sebuah subjek dalam sengketa TUN. Jenis tindakan pemerintah, pembuatan material atau contoh perbuatan selokan, pemotongan lahan, mengeluarkan peraturan regeling. Di sini ada contoh UU, Perda, KTP, PP. Terus yang ketiga, mengeluarkan keputusan atau banking, contoh pengangkatan pegawai atau pemecatan pegawai. Objek atau subjek sengketa TUN, yaitu sengketa TUN adalah sengketa dalam bidang TUN. Yang kedua, antara orang dan badan hukum atau pejabat TUN. Terus yang ketiga ada pusat hukum daerah. Yang keempat menjadi objek sengketa karena dikeluarkan ke TUN. Yang kelima termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang PTUN pasal 1 angka 9. Nanti saya akan menjelaskan dengan tahapan persidangan di pengadilan tata usaha negara ya. Di sini yang pertama dalam tahapan persidangan itu adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak menurut pasal 65 yang dimana panggilan sah apabila menerima surat tertulis atau tercatat oleh panitia kepada para pihak. Terus pasal 59 ayat 4 di sini ada yang dimaksud dengan panggilan tergugat disertai surat gugatan dapat dijawab tertulis. Terus acara biasa setelah diterima surat panggilan menurut pasal 64 ayat 127 acara cepat ya, penetapan hari sidang selama 6 hari. Untuk acara cepatnya sejak diterima surat panggilan, penetapan hari sidang tidak kurang dari 6 hari. Terus untuk notnya, pemanggilan tergugat atau penggugat di luar negeri atau skemasi ketua PTUN atau departemen luar negeri. Jadi dari ketua PTUN dia memberikan surat kepada departemen luar negeri, terus disampaikan kepada para pihak atau melalui kedutaan Republik Indonesia di mana tempat yang bersangkutan berada ya, sesuai penetapan hari sidang gugatan. Setelah dilaporkan kepada para pihak, maka para pihak itu melaporkan kepada dari departemen luar negeri ini atau kedutaan ini wajib melaporkan ke ketua PTUN dalam waktu 7 hari ya. Terus di sini juga gugatan gugur apabila para pihak tidak hadir atau si tergugatnya itu tergugatnya tidak hadir, karena sama aja bohong gitu kalau misalnya dia melakukan gugatan tapi dia tidak hadir gitu. Sedangkan untuk jika si tergugatnya tidak hadir, maka gugatan tersebut tetap dilakukan dengan namanya putusan pestek atau dengan putusan sepihak gitu, yang dimana si penggugat ini dapat memenangkan pengadilan tersebut gitu, tanpa adanya si tergugat. Selanjutnya itu ada pembacaan gugatan. Yang kedua, jawaban. Menurut pasal 74 ayat 1, pengertian dimulai dengan pembacaan gugatan dan jawaban. Pengadilan dilakukan dengan pembacaan gugatan dan jawaban. Jika tidak ada surat jawaban, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukannya. Jawaban berisi eksepsi jawaban pokok dan eksepsi jawaban pokok. Yang ketiga ada replik, tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Yang keempat itu ada duplik, tanggapan tergugat atas replik penggugat. Terus yang kelima itu ada pengajuan alat bukti, di mana pihak penggugat ada di situ pihak penggugat dan pihak tergugat. Di mana pengajuan alat bukti itu ada surat atau tulisan, terus ada keterangan ahli, ada keterangan saksi, pengakuan para pihak,
Terus ada pengajuan hakim ya, menurut pasal 100 ayat 1 dari A sampai E. Terus untuk selanjutnya itu ada pengajuan kesimpulan. Ini untuk terakhir ada pengajuan kesimpulan menurut pasal 97 ayat 1, pemeriksaan sengketa selesai ya, pendapat terakhir dari hasil pemeriksaan mengenai KTUN atau sah atau tidaknya gitu kan. Terus untuk pengajuan putusan ya, di sini ada pengajuan putusan musyawarah hakim mengenai sengketa berisi 3 hakim melalui suara terbanyak. Putusan diucapkan serasa terbuka untuk umum. Jika maka tidak sah atau tidak berkekuatan hukum menurut pasal 8 ayat 3. Di situ juga ada yang namanya banding PTUN pasal 122, terus ada kasasi pengadilan tinggi dan PTUN pasal 51 ayat 4, terus ada masa pikir selama 14 hari. Terima kasih. Mungkin presentasi saya sekian saja untuk penjelasan materi dari Ibu Menterian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa